warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rosul Rosifa dengan NIM 233140015. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi yang ada pada bimbingan konseling karir, yaitu teori pilihan John Holland. Yang pertama, kita harus bahas dulu nih, apa sih pengertian dari teori John Holland ini? Nah, teori perkembangan John Holland ini menjelaskan bahwasanya pemilihan karir itu dipengaruhi oleh tipe kepribadian individu yang mencocokkan dengan lingkungan pekerjaannya. Jika seseorang ini kepribadiannya sesuai dengan lingkungan pekerjaannya, maka individu tersebut cenderung akan merasa lebih puas, lebih nyaman, dan mereka bekerja secara optimal. Nah, oleh karena itu, teori ini digunakan untuk membantu individu menentukan pilihan karir yang sesuai dengan minat dan jenis pekerjaannya. Teori ini dikenal dengan 6 tipe kepribadian dan model lingkungan Holland. Yang pertama ada realistis, yang kedua ada investigatif, yang ketiga ada artistik, yang keempat ada sosial, yang kelima ada enterprising, dan yang keenam adalah konvensional. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih, apa sih tipe realistis itu? Nah, tipe realistis ini merupakan individu yang menyukai aktivitas praktis dan bekerja dengan alat mesin ataupun benda fisik lainnya. Nah, individu dengan tipe ini cenderung kurang menyukai aktivitas yang terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Contoh pekerjaannya yaitu seorang mekanik, teknisi, operator mesin, ataupun pekerjaan lapangan lainnya. Nah, yang kedua yaitu investigator. Investigator ini adalah individu yang memiliki kemampuan analitis dan tertarik pada penelitian atau pemecahan masalah ilmiah. Nah, mereka ini lebih memilih pekerjaan dengan ide, data, maupun konsep ilmiah. Nah, contoh pekerjaannya yaitu sebagai ilmuwan, peneliti, dokter, analisis, ataupun akademisi lainnya. Nah, yang ketiga yaitu tipe artistik. Tipe ini merupakan individu yang kreatif, imajinatif, dan menyukai kegiatan seni. Nah, mereka ini cenderung tidak menyukai aturan yang kaku dan lebih menyukai kebebasan dalam mengekspresikan dirinya. Nah, contoh pekerjaannya yaitu sebagai seniman, penulis, musisi, maupun desainer ataupun aktor lainnya juga. Tipe yang keempat yaitu tipe sosial. Individu dengan tipe sosial ini menyukai aktivitas yang suka membantu, membimbing, dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, mereka ini memiliki empati yang tinggi ataupun baik dan keterampilan komunikasi yang efektif. Contoh pekerjaannya yaitu sebagai guru, konselor, psikolog, pekerja sosial, ataupun tenaga pendidik lainnya. Nah, tipe yang keempat yaitu enterprising, yaitu individu yang memiliki kemampuan memimpin, mempengaruhi orang, dan tertarik pada kegiatan bisnis. Contoh pekerjaannya yaitu seperti wirausaha, manajer, dan marketing lainnya. Dan yang keenam yaitu tipe konvensional. Nah, tipe ini individu yang menyukai administratif serta kegiatan yang terstruktur. Contoh pekerjaannya seperti akuntan, staf administrasi, dan teller bank. Nah, itulah 6 tipe kepribadian dalam teori John Holland. Nah, setelah kita memahami 6 tipe kepribadian tadi, ada asumsi yang berdasarkan teori Holland. Yang pertama, individu ini dapat diklasifikasikan ke dalam 6 tipe kepribadian. Yang kedua, terdapat 6 model lingkungan pekerjaan. Yang ketiga, individu ini cenderung memilih lingkungan yang sesuai dengan kepribadiannya. Dan yang keempat yaitu perilaku merupakan hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori John Holland ini. Nah, kelebihannya teori Holland ini memiliki konsep yang sederhana dan mudah dipahami untuk membantu individu menentukan pilihan karirnya sesuai dengan minat dan kepribadiannya. Lalu banyak juga digunakan dalam layanan bimbingan karir untuk membantu individu mengenali potensi dan kekuatan diri yang dapat menjelaskan hubungan antara kepribadian dan lingkungan pekerjaannya. Nah, sedangkan kelemahan dari teori John Holland ini terlalu menyederhanakan kepribadian manusia hanya ke dalam 6 tipe kepribadiannya.
Nah, kurang juga memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan budaya, lalu menganggap bahwa kepribadian ini bersifat relatif tetap, kurangnya fleksibel terhadap perubahan dunia kerja yang modern, dan jika digunakan secara kaku dapat dibatasi eksplorasi karir individu tersebut. Sebagai kesimpulan, teori pilihan John Holland ini menegaskan bahwa pemilihan karir yang tepat sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara kepribadian individu dan lingkungan pekerjaannya. Nah, pemahaman terhadap teori ini menjadi bekal penting sebagai seorang konselor dalam membantu individu merencanakan dan mengembangkan karir secara optimal. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pemaparan materi pemilihan karir John Holland. Saya tutup dengan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.